Halo, perkenalkan nama saya Jili Wenas dan saat ini saya akan membahas tentang penerapan teknologi digital dalam bidang kesehatan. Teknologi kesehatan digital atau digital health adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan hasil kesehatan. Pertama adalah penerapan telenursing dalam pelayanan kesehatan literatur review. Telenursing adalah penggunaan teknologi untuk memberikan asuhan keperawatan dan praktek keperawatan jarak jauh kepada pasien yang bertujuan untuk memperbaiki perawatan kesehatan menurut Asiri et al. 2016. Teknologi digital yang dibahas adalah tentang telenursing. 2. Penerapan telenursing dalam layanan kesehatan seperti preventif, di mana pencegahan efek berbahaya dari penyalahgunaan obat-obatan, alkohol, layanan gizi, dan survei kesehatan. Promotif, pendidikan kesehatan terkait latihan fisik dan kebiasaan diet sehat. Kuratif, layanan yang berhubungan dengan pengobatan penyakit seperti pemeriksaan dan pemberian resep obat. Rehabilitatif, layanan tindak lanjut setelah dirawat di rumah sakit dengan penyakit kronis, operasi, dan lain-lain. Layanan khusus, fisioterapi, tes laboratorium, layanan okupasional, layanan kecanduan, dan layanan rujukan. Manfaat dan keuntungan telenursing. Manfaat bagi pasien di daerah terpencil dapat memperoleh perawatan kesehatan dengan mudah. Pasien dapat mengakses layanan keperawatan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Pasien dapat berkomunikasi dengan perawat melalui telepon, video, atau internet. Pasien merasa lebih puas dengan layanan yang diberikan. Manfaat bagi tenaga kesehatan, perawat dapat meningkatkan penghasilan dengan bekerja dari rumah. Perawat memiliki jam kerja yang lebih fleksibel. Pengurangan biaya perjalanan. Perawat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk memberikan layanan. Perawat merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. Peluang pengembangan keterampilan. Perawat memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Tantangan dalam penerapan telenursing. Kesulitan dalam menggunakan teknologi. Kurangnya petunjuk, pendidikan, dan dukungan bagi perawat dan pasien. Kegagalan teknologi. Ancaman terhadap keselamatan pasien dan malpraktek. Etika komunikasi. Menjaga kerahasiaan dan informasi konsen. Kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal, terutama melalui telepon. Kurangnya perawatan yang terlatih dan berpengalaman dalam telenursing. Kurangnya regulasi yang jelas tentang praktek telenursing di Indonesia. Dampak telenursing terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, peningkatan akses. Telenursing meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Telenursing dapat menekan biaya layanan kesehatan. Telenursing dapat meningkatkan hasil akhir dari perawatan kesehatan. Telenursing dapat mempengaruhi hubungan perawat-klien, namun hubungan perawat-klien tetap penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif. Yang kedua, evaluasi implementasi dan tingkat digital maturity rekam medis elektronik di RSUD Kota Mataram. Rekam medis elektronik merupakan salah satu bentuk bukti kemajuan teknologi informasi dalam layanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sistem kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Rekam medis elektronik digunakan sebagai tempat penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diberikan pada pasien di suatu fasilitas layanan kesehatan. Teknologi digital yang dibahas adalah tentang rekam medis elektronik atau RME. Penerapan RME dalam layanan kesehatan. RME diterapkan di RSUD Kota Mataram sebagai pengganti sistem rekam medis manual. Sistem RME digunakan oleh berbagai tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, ahli gizi, dan apoteker. Penyimpanan data identitas pasien, data sosial dan demografi, merekam waktu kunjungan dan pelayanan medis pasien, mengkaji pasien, mencatat masalah dan diagnosa, mendokumentasikan catatan perkembangan pasien, dan merencanakan perawatan. Manfaat dan keuntungan RME. Bagi pasien dapat mengakses data kesehatan mereka dengan lebih mudah, data kesehatan pasien tersimpan dengan aman dan terlindungi, data kesehatan pasien lebih akurat dan terhindar dari kesalahan pencatatan, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien, peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan kesehatan meningkat dengan data pasien yang lebih lengkap dan akurat. Yang selanjutnya bagi tenaga kesehatan. Pekerjaan tenaga kesehatan menjadi lebih efisien dengan sistem pencatatan yang lebih mudah. Tenaga kesehatan dapat mengakses data pasien dengan lebih cepat, memudahkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, data kesehatan pasien lebih akurat dan terhindar dari kesalahan pencatatan, minimalisir kesalahan medis dengan data yang lebih akurat. Tantangan dalam penerapan RME. Fitur RME yang tersedia belum lengkap dan belum mencakup semua kebutuhan. Fasilitas sarana-prasarana yang belum memadai. Ketersediaan perangkat komputer dan kecepatan internet yang belum optimal. Kesulitan dalam menggunakan teknologi. Beberapa tenaga kesehatan masih kesulitan menggunakan RME. Keamanan data dalam RME masih menjadi perhatian. Dampak RME terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
yaitu peningkatan efisiensi. RME meningkatkan efisiensi proses pelayanan kesehatan, peningkatan akurasi data, meningkatkan akurasi data kesehatan pasien, peningkatan kolaborasi antara tenaga kesehatan, minimalisasi kesalahan medis, membantu meminimalisasi kesalahan medis, peningkatan kepuasan pasien. RME meningkatkan kepuasan pasien dengan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yang ketiga adalah penerapan teknologi blockchain dalam sistem manajemen kesehatan elektronik. Dalam DPAUL 2017, teknologi ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita menyimpan, berbagi, dan memverifikasi data. Teknologi digital yang dibahas saat ini adalah tentang teknologi blockchain. Penerapan blockchain dalam pelayanan kesehatan di mana catatan medis elektronik atau EMR. Blockchain dapat digunakan untuk membuat database catatan kesehatan pasien yang terdesentralisasi dan aman sehingga dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan dan juga berbagai data klinis atau CDS. Blockchain dapat digunakan untuk berbagi data medis antara berbagai pihak di bidang kesehatan sambil menjaga keamanan, privasi, dan akurasi data. Selanjutnya uji klinis atau CT dapat digunakan untuk merampingkan proses uji klinis dengan mengelola data secara aman dan transparan. Manajemen rantai pasokan atau SCM dapat digunakan untuk melacak seluruh rantai pasokan obat-obatan mulai dari pembuatan hingga distribusi. Data perangkat medis atau MDD, blockchain dapat digunakan untuk mengelola dan mengamankan data yang dihasilkan oleh perangkat medis. Pemantauan pasien jarak jauh atau RPM dapat digunakan untuk memungkinkan pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk memantau kondisi pasien melalui teknologi internet. Asuransi kesehatan atau HI, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi asuransi kesehatan dengan aman. Yang ketiga yaitu manfaat dan keuntungan blockchain. Manfaat bagi pasien adalah keamanan data. Data kesehatan pasien tersimpan dengan aman dan terlindung dari akses yang tidak sah. Pasien dapat mengontrol data kesehatan dengan memutuskan siapa yang dapat mengaksesnya. Pasien dapat mengakses data kesehatan mereka dengan lebih mudah. Juga efisiensi waktu menjadi lebih cepat dan efisien. Ada pula manfaat bagi tenaga kesehatan, di mana efisiensi kerja. Pekerjaan tenaga kesehatan menjadi lebih efisien dengan sistem pencatatan yang lebih mudah. Tenaga kesehatan dapat mengakses data pasien dengan lebih cepat dan akurat. Blockchain dapat memudahkan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Data kesehatan pasien lebih akurat dan terhindar dari kesalahan pencatatan. Meminimalisasi kesalahan medis dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi. Tantangan dalam penerapan blockchain. Teknologi yang masih baru, blockchain masih merupakan teknologi yang relatif baru dan masih dalam tahap pengembangan. Kurangnya standarisasi dalam penerapan blockchain di bidang kesehatan. Juga keamanan data dan dukungan dana. Dukungan dana untuk mengembangkan dan pemeliharaan blockchain masih terbatas. Beberapa tenaga kesehatan masih kesulitan dalam menggunakan blockchain.